lebih, sudah 2/3 kita lalui. Tinggal sedikit lagi, 1/3 lagi. Tinggal di akhir-akhir Ramadan ini pasti kita kembali mengevaluasi hasil kerja, hasil yang kita sudah buat selama 20 hari ini. Sudah bisa dievaluasi. Karena kebiasaannya kalau sebelum Ramadan tiba, semua orang menginginkan Ramadan cepat datang. Apalagi zaman terkini, tidak kalah media sosial, siang malam penuh. Bagaimana marhaban, ahlan wa sahlan ya Ramadan. Kita inginkan bagaimana Ramadan tiba. Berjalannya waktu di bulan Ramadan, begitu banyak cobaan, tantangan yang kita hadapi. Maka pertanyakan dalam diri kita semua, pasti akan timbul di dalam hati, apakah kita menginginkan Ramadan ini bertambah panjang atau kita ingin cepat lebaran? Pertanyakan di dalam hati kita semua. Ya maaf, kalau kita mungkin pedagang pasti ingin sebagaimana yang Nabi bilang, kalau bisa semua bulan 12 Ramadan semua, karena tempatnya kita banyak laba, banyak keuntungan. Tetapi tanya, apakah memang kita merasa sekarang sudah menunggu lebaran? Karena akhir-akhir ini Allah tahu keimanan itu naik turun. Apalagi kalau sudah akhir-akhir, begitu banyak cobaannya. Di kepala ini sudah banyak tersep di kepala. Bapak dan ibu-ibu semua. Bapak-bapak sudah mulai berpikir kebutuhan anak-anak, kebutuhan keluarga, baju baru. Itu juga ibu-ibu. Padahal Nabi sudah wanti-wanti kepada kita semua, Ramadan ini jangan sampai 1 detik berlalu dengan sia-sia. Fokus sampai akhir Ramadan, sebaiknya kita fokus supaya selesai finish dengan sebaik-baiknya. Kalau sudah banyak godaan-godaan itu sudah wajar. Makanya Allah juga tahu kalau akhir-akhir Ramadan itu sudah banyak di kepala. Sudah banyak godaan-godaan dunia muncul. Maka Allah tambah itu bonusnya. Sudah ada bonus awal-awal Ramadan dengan rahmatnya, dengan pengampunannya, dengan kelipatan-kelipatan pahala yang kita dapatkan, kelipatan-kelipatan amal saleh. Di akhir Ramadan Allah mengerti, pasti kita goyah. Maka Allah tambah itu bonus dengan malam Lailatul Qadar supaya kembali kita semangat. Yang sebenarnya akhir-akhir ini sudah mulai kita berpikir, selama 1 tahun berapa zakat mal saya yang harus saya bersihkan harta saya. Sudah mulai dihitung. Bagaimana persiapan zakat fitrah saya sudah boleh dipersiapkan. Bagaimana baca Quran saya, apakah sudah 20 juz? Berarti tinggal 10 hari insya Allah selesai kelar. Bagaimana tarawih saya? Sudah 20 malam saya tarawih dengan baik, 8 atau 20 rakaat ataupun 36 rakaat. Sudah boleh dievaluasi. Karena memang akhir-akhir begini godaannya banyak. Mulai tempat-tempat perbelanjaan, orang bukan hitung zakat mal, sudah hitung zakat mall, mau pergi belanja. Ibu-ibu juga sudah mulai berpikir toplesnya harus diisi, gordennya juga harus baru, kursi sulutnya juga harus diganti, pakaian anak-anaknya harus serba baru sebagai ungkapan syukur. Tidak salah, boleh kalau ada kelebihan. Kalau zakat malnya sudah dibereskan, zakat fitrahnya sudah ditunaikan, tidak ada masalah. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah, berhasil kita di bulan Ramadan ini. Tetapi Nabi ingatkan, laisal id min labisal jadid. Bukan lebaran itu hakikatnya adalah yang baru. Bukan hakikatnya lebaran itu, esensi lebaran itu harus serba baru.
innamal ta'atu wa taqwa tazidu. Bagaimana ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah bertambah. Itu hakikat daripada ibadah Ramadan. Apakah di bulan Ramadan ini ketaatan saya, ketakwaan saya lebih dekat dengan Allah atau saya tambah jauh dengan Allah? Karena hanya inilah harapan kita untuk mencas keimanan. Lewat Ramadan, iman mau dipakai. Jadi kalau ini bulan Ramadan selama 1 bulan, baterai keimanan kita tidak diisi, tidak dicas dengan penuh, maka saya yakin tidak mampu kita gunakan sampai 1 tahun sudah lobet iman kita. Lepas Ramadan, kemaksiatan kembali jalan. Lepas Ramadan, tinggalkan salat. Lepas Ramadan, tinggalkan Al-Quran. Lepas Ramadan, tidak ada lagi syarat malam. Maka ini keimanan tahunan. Maka Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan kita bisa jaga ini akhir 10 Ramadan. Sudah 20 hari ini kita orang-orang yang terpilih dalam saringan Allah. Allah ingin mencari saripati betul-betul yang murni. Semua kita disaring. Bagaimana sekarang? Tidak perlu akhir Ramadan. Awal-awal Ramadan luar biasa, manusia tidak takut dengan Allah. Dengan congkaknya, sombongnya, di pinggir jalan dengan api nerakanya, dengan api jahanamnya, dengan dohannya santai. Biasanya 10 tahun yang lalu hanya warung saja tertutup, tulisannya buka, kaki kelihatan. Sekarang manusia berani membangkang dengan Allah, tidak ada rasa takutnya sedikit. Dianggap puasa Ramadan seperti biasa. Padahal berulang-ulang Nabi ingatkan kepada kita sekalian bagaimana dosanya meninggalkan puasa Ramadan. Luar biasa. Sama kita meninggalkan salat 5 waktu. Sama kita merusak syahadat tauhid kita. Sama dengan tidak bayar zakat. Bahkan Imam Ahmad meriwayatkan dosanya meninggalkan puasa lebih besar daripada berzina dan minuman keras. Walaupun kedua itu juga diharamkan, masuk dosa besar. Artinya dosa meninggalkan puasa dengan sengaja jauh lebih besar di hadapan Allah. Man aftara yawman fi syahr Ramadan. Siapa yang sengaja berbuka di bulan puasa Ramadan, wala ruksatin wala maradin, kata Nabi, bukan karena ruksah, aturan agama atau karena sakit. Maka apa? Biar dia kodakkan 1 tahun dia ganti 1 hari. Tidak sama. Kenapa tidak sama? Keberkahannya yang tidak sama. Hanya ada kita dapatkan di bulan Ramadan. Tidak ada rasa takut kita lalai dengan puasa. Nabi sudah ingatkan kita bagaimana Nabi diperlihatkan dosa-dosa orang yang berpuasa. Berteriak, kepalanya di bawah, kakinya di atas digantung, kata Nabi. Semua dari tenggorokannya sampai mulutnya, rahangnya, rabe, hancur, mengeluarkan darah, kata Nabi. Nabi tanya, mana siapa mereka? Mereka lah itu yang meninggalkan salat dengan sengaja. Dan masih banyak lagi dosa. Kita berharap, mudah-mudahan kita semua yang berhasil meraih piala takwa di bulan ini. Bapak dan Ibu semua, apabila akhir-akhir Ramadan tidak ada kemampuan kita beli pakaian baru, jangan dipaksakan. Karena Nabi sudah sampaikan ahsana siyabihi, pakai pakaian yang terbaik. Kalau tidak bisa baru, yang terbaik. Cari mana pakaian yang bagus itu yang dipakai. Daripada beli pakaian baru, kita berhutang. Karena mau gengsi-gengsian, berhutang. Ambil uang di koperasi, masuk riba lagi, tambah lagi. Hutang di bank, tambah panjang ribanya. Begitu juga ibu-ibu. Kalau mau isi toples sesuai dengan kemampuan suami saja. Berapa pendapatannya suami, diatur.
Kalau tidak bisa mentega yang keripik-keripik saja dibeli untuk lebaran. Daripada gengsi-gengsian harus kue mentega yang mahal-mahal tapi berutang. Akhirnya Idul Fitri bukan Idul Fitri dalam arti kata dosa bersih, bergembira hati, ketaatan bertambah, tetapi utang menumpuk setelah lebaran. Tidak ada gunanya. Hal-hal yang begini yang dilarang. Pernah satu ketika dalam hadis sahih, Umar bin Khattab ke pasar. Lihat ada pakaian yang megah, yang cantik, corak-corak Yaman. Maka dia bawa, dia bilang dia dalam hatinya, bagus ini pakaian kalau dipakai sama Nabi. Luar biasa. Dia bawa sama Nabi, ya Rasul, boleh dibeli ini pakaian supaya nanti kau menerima tamu dengan ini lebih gagah, berwibawa. Maka apa kata Nabi? Aku diutus bukan untuk itu. Aku belum punya kemampuan untuk itu. Dipulangkan itu pakaian. Umar bin Abdul Aziz seorang khalifah ketika malam lebaran menasehati anaknya. Khalifah ini lebih besar kekuasaannya daripada presiden, bukan hanya satu negara. Satu jazirah dikuasai Umar bin Abdul Aziz. Ketika malam lebaran anaknya minta dibelikan baju baru. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Bapak belum punya keuangan. Bapak belum punya kelebihan. Masih banyak saudara-saudara kita di sekitar ini yang membutuhkan. Carilah wahai anakku pakaian yang terbaik yang kau pakai di hari Jumat. Itu lebih bagus daripada memaksakan di luar kemampuan kita wahai anakku. Maka Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan kita orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tarawihnya 30, puasanya 30, Qur'annya 30 juz. Sahurnya 30, buka puasanya 30, semua sempurna. Berarti insya Allah di malam lebaran kitalah orang-orang yang meraih la'allakum tattaqun dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Allah terima semua amal kita di bulan suci Ramadan. Allah panjangkan umur kita kembali bertemu dengan bulan Ramadan. Allah musta'an.